Yuli hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari mana dengan Bu Isna? Alhamdulillah Bu Yuli sehat juga. Ini nanti kan Bu Yuli mau melaksanakan kegiatan kucing ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Sebelum saya melakukan atau Bu Yuli melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan nih sama Bu Yuli, boleh ya? Boleh Bu. Oke. Nanti pada saat kucing antara coach dan juga kucing akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Gitu ya Bu Yuli ya? Seperti apakah kegiatan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum mungkin ya. Kemudian apakah ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dan kucing, gitu ya. Dan nanti juga saya akan mendengarkan juga respon atau jawaban dari kucing, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Yuli ya, tentunya Bu Yuli juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, gitu ya, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Yuli. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bu Yuli kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, saya akan berusaha menjawab pertanyaan Bu Isna. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Jadi Bu Yuli ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya nih Bu Yuli, kira-kira kompetensi apa nih yang lebih spesifik gitu ya untuk dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Bu. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Gitu. Jadi ada dua yang ingin ibu kembangkan, yaitu secara lebih spesifik. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa nih Bu yang ingin Bu Yuli dapatkan nih dari coaching kali ini? Yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching saya itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan kegiatan coaching kali ini paling tidak si coaching nantinya itu menemukan langkah-langkah metode-metode yang dapat dia gunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu Bu. Gitu ya. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yuli atas jawaban-jawaban yang sudah Bu Yuli sampaikan. Silakan setelah ini Bu Yuli bisa melakukan proses coaching bersama coaching, gitu ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi biar nanti saya akan mengevaluasi apa yang sudah Bu Yuli kerjakan bersama coaching, gitu ya. Baik Bu. Silakan. Semangat Bu Yuli. Semangat Bu Isna. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Muslim. Ya, waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana nih kabarnya hari ini? Kayaknya wajahnya Pak Muslim fresh banget nih hari ini. Ya, alhamdulillah Bu sehat. Atau mungkin gimana ya? Yang penting sehat ya Iya, kita ya. sehat ya. Oke. Alhamdulillah baik.
Pak Muslim, Ya. saya dengar Pak Muslim ingin menyampaikan sesuatu kepada Iya, Bu. saya. Iya, Bu. Kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Ini Monggo. saya ingin bercerita tentang kondisi atau permasalahan yang ada di sekolah. Itu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Yuli. Mungkin saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan ya Pak ya. Iya, iya. Silakan Pak Muslim mau menceritakan apa nih? Gini Bu, saya itu merasa, saya lihat juga sih sebenarnya, kalau pembelajaran di sekolah itu setelah saya amati, saya rasakan, ternyata rekan-rekan guru itu banyak yang melakukan proses pembelajaran secara monoton. Artinya dalam perkembangan inovasinya itu menurut saya kurang. Jadi mereka masih belum memanfaatkan media-media yang ada di sekolah, dan secara tidak langsung otomatis pembelajaran yang mereka lakukan itu masih metodenya itu kurang berinovasi lah. Itu yang mungkin yang menjadi permasalahan buat saya, yang saya lihat di sekolah kita, sekolah saya. Itu. Baik Pak Muslim, berarti kalau begitu di sekolah Bapak, kalau saya boleh menerima apa ya tadi penjelasan daripada Pak Muslim tadi, berarti di sekolah Bapak masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, begitu kan Pak Muslim? Iya, benar Bu. Jadi seperti itu. Mereka hanya belajarnya secara monoton gitu-gitu aja, sehingga ketika saya tanya beberapa orang itu jawabannya ya jadi males gitu aja untuk belajar. Oke Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, nah ini saya berusaha untuk menghubungi Bu Yuli agar kita bisa sedikit ngobrol santai. Salah satunya terkait kondisi ini yang saya tambahkan atau saya ceritakan, artinya adanya perubahan dari teman-teman itu dalam proses pembelajaran agar tidak monoton, agar pembelajaran itu dimasukkan gitu. Jadi Pak Muslim ingin adanya perubahan Betul. cara mengajarnya teman-teman seperti itu. Iya, iya, betul. Nah, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan Pak Muslim? Tentunya perubahan atau peningkatan yang lebih baik. Mereka mungkin teman-teman guru bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah sebagai bahan pembelajaran mereka nantinya, biar tidak monoton. Salah satunya yang mungkin dengan cara menggunakan lab dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya. Oke, berarti itu pembelajaran yang bervariatif gitu ya Bu ya? Benar ya. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal nih Pak ya, Iya, iya. Itu berada di level 10 Iya, itu ya. iya. Nah, kira-kira kalau di sekolah Bapak nih mencapai level berapa Bapak? Kalau level itu kurang lebih 5 Bu dari teman-teman itu, karena ya itu tadi pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana dan media yang kurang dipergunakan. Jadi kalau ditanya skala dan level itu mereka berada di posisi level 5. Gitu ya. Iya. Baik Pak. Kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat nantinya untuk skor rekan-rekan Anda di sekolah? Ya pastinya intinya ada perubahan lah Bu. Nah, untuk kenaikan atau peningkatan levelnya itu ya bisa di angka 7, itu mungkin sudah bagus, artinya pembelajarannya ya juga bisa mulai bervariasi. Tidak angka 7 lah kalau dengan menurut saya untuk peningkatan teman-teman. Oke, kalau begitu Pak, sekarang langkah-langkah Pak Muslim yang akan dilakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu bagaimana? Ya kalau saya inginnya diskusi dengan mereka, kita mencarikan berdiskusi
berdiskusi tentang kegiatan pembelajaran, bagaimana yang bervariasi, bagaimana yang berinovasi, bagaimana kita memanfaatkan media dan fasilitas yang ada di sekolah. Mungkin salah satunya itu kita perlu berdiskusi bersama. Itu salah satu mungkin yang menjadi angan-angan saya. Jadi Bapak ingin melakukan mentoring gitu ya? Selain mentoring, apakah ada strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Anda? Ya bisa dengan salah satunya dengan mengadakan pelatihan atau workshop yang sesuai atau yang mengena dengan pembelajaran dan pembelajaran. Baik, kira-kira tadi ada mentoring ya, ada juga workshop. Kira-kira yang akan dilakukan pada saat ini yang paling nyaman menurut Bapak? Metode atau strategi yang dilakukan yang mana yang paling tepat? Kalau pada kondisi saat ini menurut saya yang tepat ya mentoring lebih jauh lagi. Jadi kita bisa mengetahui sasarannya yang ingin mengalami perubahan atau peningkatan itu yang mana, dan bagaimana dengan menyesuaikan dengan tuntutan sekolah. Jadi kalau itu yang langkah awal mungkin saya akan melakukan mentoring lebih jauh. Baik Pak, kira-kira siapa nih yang dapat membantu Pak Muslim untuk melakukan mentoring tersebut? Ya, untuk melakukan mentoring di sini saya ada rekan sejawat yang ahli IT. Jadi nanti saya bisa minta bantuan beliau untuk mengonsep bagaimana proses kegiatan mentoring yang akan kita lakukan dengan menggunakan media-media IT mungkin yang sudah ada. Itu saya tetap mengajak teman untuk bekerja sama. Oke, Pak Muslim akan melakukan kolaboratif ya dengan rekan sejawat. Ya. Nah, dari percakapan ini apa sih yang akan Bapak dapatkan? Ya, dari ini saya mendapat sedikit gambaran, artinya bagaimana, apa langkah yang saya harus lakukan ketika saya melihat pembelajaran di sekolah itu monoton, penggunaan fasilitas media yang digunakan kurang bervariasi dan sebagainya. Saya sudah mendapat sedikit gambaran, salah satunya mungkin dengan berdiskusi, melakukan mentoring tadi itu. Jadi dari percakapan ini mungkin saya mendapat sedikit gambaran tentang hal itu. Iya. Wah, saya jadi tidak sabar nih Pak menunggu cerita Pak Muslim berikutnya. Mungkin kita cukupkan dulu Pak perbincangan kita kali ini karena saya masih ada kegiatan lain. Mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak sambil santai. Demikian dulu. Oke, terima kasih obrolan kita hari ini. waktunya sudah meluangkan waktu untuk melakukan ngobrol santai kita. Mudah-mudahan obrolan kita segera bisa melaksanakan rencana-rencana yang kita lakukan. Terima kasih Bu Yuli. Iya Pak Muslim, sama-sama. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, ya. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Yuli, dalam kesempatan kali ini Bu Yuli sudah melaksanakan kegiatan kucing ya. Ya, Bu. Bagaimana Bu Yuli tadi? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama kucing, tadi ada sedikit pertanyaan nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuli. Pertanyaannya pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kucing terkait indikator tercapaian yang diinginkan sama Bu Yuli? Tadi selama saya melakukan kucing, saya sudah melakukannya dengan alur term, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga menggali potensi kucing tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Oke, baik.
Jadi Bu Yuli sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta tentunya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan nih Bu Yuli sudah saya anggap berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta tentunya, yaitu sudah pertama menanyakan tujuan kepada kucing gitu ya, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan juga, kemudian sudah mengarahkan kucing juga ya untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya kucing lakukan gitu ya, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya tadi juga sudah mendengar loh percakapan ibu dengan kucing bahwa ibu sudah fokus terhadap kucing tentunya. Arahnya di situ ibu sudah ada present gitu ya, atau kehadiran penuh. Kemudian ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif juga, dan tentunya ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa sekali nih Bu Yuli, apa yang ibu sudah berikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan ibu sukses ke depannya tentunya, dan diberikan kemudahan lagi ya Bu ya dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Bu, untuk ke depan kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Bu Yuli kembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing hari ini? Ya. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu saya ingin mendalami lagi atau memahami lagi alur tirta lebih baik lagi, agar supaya jika saya akan melakukan proses kucing selanjutnya itu akan lebih baik daripada yang saya lakukan hari ini Bu. Begitu. Oke. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya nanti lebih baik lagi nih ke depan. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya, sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing tentunya dengan alur tirta. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Yuli semakin sukses begitu ya dengan proses kucing selanjutnya tentunya begitu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yuli. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Sehat. Oke. Sebelum kita melaksanakan kucing, kira-kira di sini saya akan sedikit memberi pertanyaan terkait dengan mungkin hukum penilaian sesuai dengan alur kita atau dengan kompetensi prinsip-prinsip kucing. Dan dari Bu Isya, dari Bu Is pelaksanaan kucingnya. Salah satunya mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini adalah kompetensi apa sih yang ingin Bu Is kembangkan pada sesi kucing nanti? Baik, Pak Muslim. Iya. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing hari ini yaitu yang pertama yang jelas tentang kompetensi inti kucing. Yang pertama tentang kehadiran penuh nih Pak. Ya, jadi yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Jadi 3 kompetensi inti kucing yang ingin Bu Isna kembangkan ya. Ya. Kemudian dari ketiga itu secara spesifik nih kompetensi yang mana yang
yang ingin kembangkan? Kalau secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, gitu ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dengan indikator apa, Wis, mungkin yang akan mau dilakukan? Yang jelas yang saya lakukan nanti, mudah-mudahan saya ingin ya menginginkan bahwa kucing itu bisa mendapatkan solusi Pak ya tentang permasalahan yang tengah dihadapinya, begitu, dengan coaching yang akan saya lakukan, gitu ya. Jadi nanti dia itu akan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Oke, mantap sekali, mantap. Silahkan dilanjutkan kegiatan kucingnya ya. Kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Muslim. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yuli. Dari mana nih? Wah, tumben-tumbennya nih Bu Yuli nemuin saya. Tapi kelihatannya kok agak gelisah banget gitu ya? Emang kelihatan ya Bu ya? Banget lah. Kalau saya lagi gelisah gitu ya. Iya, jarang-jarang loh Bu Yuli tuh nyari-nyari saya untuk ngajak ngobrol gini ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuman saya itu butuh pencerahan sebentar nih Bu Is. Oh, gitu. Untuk mengawali di kelas baru. Nggih. Oke, siap Bu Yuli. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencerahkan ya Bu Yuli ya. Baik Bu Yuli, mungkin dari pembicaraan kita nanti kira-kira yang ingin Bu Yuli dapatkan itu apa? Saya ingin mendapatkan ide segar Bu Is Gitu. untuk kelas tahun baru saya nanti. Saya kok bosen ya mengawali kelas dengan biasa-biasa saja, tapi kok ya bingung mau ngapain gitu loh Bu. Oh, jadi Bu Yulinya bingung nih. Jadi ingin mendapatkan ide-ide segar untuk membuka kelas di tahun ajaran baru nanti ya? Iya. Nah, karena sekarang merasa bosan dengan yang sudah dilakukan dari tahun-tahun kemarin, begitu ya Bu ya? Nah, sekarang Bu Yuli bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi nih Bu, ide-ide segar yang seperti apa nih yang Bu Yuli maksudkan? Gini loh Bu, saya kan udah jadi wali kelas 10 itu udah masuk tahun ke-5 ya. Tapi kok kegiatannya gitu-gitu aja, rasanya saya tuh bosan Bu. Oke, kegiatan yang gitu-gitu aja dan bosan mengulang itu yang seperti apa ya Bu Yuli ya? Yaitu Bu, perkenalan, lalu menyuruh mereka memberitahu asal sekolah, kemudian mereka juga ngebayangin gimana gitu ya. Takutnya saya ngebayangin mereka jadi malas gitu loh. Ya, jadi males gitu ya. Bu Yulinya itu ngebayangin anak-anak bisa males itu dari mananya ya Bu Yuli ya? Anak zaman sekarang itu kan rasanya beda ya Bu. Tahun kemarin aja anaknya cenderung pasif dan sepertinya malas merespon. Apa karena kesehariannya udah keasikan dengan main HP kali ya Bu ya? Oh, jadi Bu Yuli ini merasakan akan ada perbedaan ya pada diri anak-anak itu ya. Bu Yuli bisa menceritakan lebih lanjut nih perbedaan apa lagi yang kira-kira Bu Yuli rasakan? Ya, yang tahun lalu itu pas di awal tahun gini pas tatap muka itu mereka cenderung malas untuk mengungkapkan pendapat. Padahal saya sudah berusaha Bu membuat kelas itu menjadi menarik mungkin ya. Gitu ya. Kira-kira kebosanan itu terlihat dari mananya ya Bu Yuli ya? Ya itu Bu. Atau jangan-jangan apa saya aja yang bosan ya? Padahal mungkin saja mereka juga tambah bosan kali. Wah, ini ya bahayanya di sini nih. Gini, terpikir sama Bu Yuli nih bahwa kegiatan itu akan membuat bosan. Itu bagian yang mananya nih Bu Yuli kira-kira?
Saya itu takut Bu, kegiatan yang saya berikan nanti bakal tidak menarik di hadapan mereka gitu loh. Oke, tadi Bu Yuli menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama nih dari tahun-tahun ya, dari tahun ke tahun gitu ya Bu ya. Nah, kenapa Bu Yuli menggunakan perencanaan yang sama nih untuk tahun yang lalu ke tahun yang sekarang nih? Ya karena selama ini masih terasa seru dan menarik Bu. Menurut Bu Yuli, kira-kira kegiatan apa yang paling berhasil gitu ya menurut Bu Yuli, dan kenapa kegiatan itu kok dipandang berhasil? Itu Bu. Salah satu contohnya di sini adalah kegiatan pengenalan ekstrakurikuler secara menyeluruh dan anak-anak bisa mengikuti dan melihat secara langsung, secara nyata begitu. Oke. Lalu menurut Bu Yuli, kegiatan yang tadi itu kira-kira bisa dipakai lagi enggak untuk kegiatan di tahun ajaran baru besok ini? Kan sepertinya seru tuh Bu. Iya ya. Apa saya coba lagi ya Bu, supaya mereka merasa lebih senang, aktif dan semangat mungkin. Boleh. Kira-kira ada kegiatan lain nggak nih Bu Yuli yang mungkin bisa dipakai juga nih untuk persiapan tahun ajaran baru? Apa ya? Oh iya nih Bu, kayaknya ini seru deh, membuat mosaik kelas. Mungkin itu yang akan saya coba lagi ini. Alhamdulillah, wah bagus sekali loh Bu Yuli. Lalu sejauh ini Bu Yuli sudah dapat pencerahan apa nih dari obrolan kita? Saya nggak perlu ganti rencana awal tahun pelajaran. Yang pertama ya Bu. Ya. Kemudian saya tinggal mengupgrade saja supaya mereka tidak bosan dan bisa sesuai dengan kekinian yang sekarang Bu. Wah, bagus sekali nih Bu Yuli. Kalau begitu, kira-kira sekarang rencana apa nih yang akan Bu Yuli lakukan selanjutnya? Apa ya Bu? Bentar. Saya cari satu ide mungkin kegiatan baru untuk membuka kelas tahun ajaran baru. Kemudian saya cari lagu kekinian untuk menyambut mereka. Luar biasa sekali nih ya. Nah, kalau gitu sekarang Bu Yuli mau memulai dari mana nih Bu? Nanti saya akan belajar cari-cari di YouTube sebagai bahan referensi saya. Alhamdulillah. Kira-kira nih Bu, ada rekan kerja nggak yang bisa diajak untuk membantu kegiatan Bu Yuli nih? Siapa ya? Tapi kayaknya saya punya orang yang tepat nih Bu. Teman saya tuh namanya Bu Vivin. Dia jago banget Bu. Luar biasa. Mencari ide-ide segar supaya kita itu tidak monoton, tidak selalu begitu-begitu saja. Wah, luar biasa sekali nih Bu Yuli ya. Kira-kira ada lagi nggak nih Bu Yuli hal-hal lain yang mungkin bisa Bu Yuli lakukan untuk mendapatkan ide baru? Ya, selain saya lihat-lihat YouTube, mungkin saya bisa juga cari referensi di TikTok ya, untuk melihat lagu-lagu kekinian yang lebih disukai oleh anak-anak zaman now Bu. Gitu. Wow, ini nanti bakal Bu Yuli jadi guru yang gaul nih ya. Iya. Oke. Demi anak-anak Ibu, supaya mereka semangat dan bahagia di kelas barunya nanti. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu sekarang kira-kira targetnya agar kegiatan ini bisa terlaksana atau bisa diselesaikan oleh Bu Yuli kapan Ibu? Oh ya, ini kan 4 hari lagi kita masuk tahun ajaran baru nih Bu. Ya. Saya target mungkin 1 minggu ke depan saya harus sudah ada progres. Wow, luar biasa sekali nih ya. Berarti 1 minggu ya Bu ya? Iya. Oke, biar kita tahu kalau dalam seminggu ini udah ada progres, gimana nih Bu Yuli? Biar saya bisa tahu nih. Gitu ya.
kita agendakan untuk ngobrol lagi ya Bu. Asik nih. Nanti akan saya ceritakan bagaimana update-nya. Wow, luar biasa sekali. Oke Bu Yuli, jadi minggu depan saya tunggu ya. Yang jelas dengan cerita yang menarik dan menyenangkan dari Bu Yuli. Siap Bu Is. Kayaknya udah sore nih Bu ya, waktunya Iya, pulang nggak nih. terasa nih ya. Maaf ya Bu udah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Terima kasih atas pencerahannya. Sekarang kita pulang yuk, udah sore nih. Iya, sama-sama Bu Yuli. Tetap semangat ya Bu Yuli ya. Jangan lupa selalu bahagia. Oke Bu Is. Oke. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah Bu, sudah selesai ya kucingnya ya? Alhamdulillah Pak Imam, Ya. ini sudah selesai saya laksanakan kegiatan kucing ya. Oke. Nah, setelah melakukan kucing, kira-kira dari Bu Isna ini apa saja sih yang Ibu Isna lakukan itu terkait pencapaian kompetensi pada saat kucing? Ya. Tadi alhamdulillah nih Pak Muslim, Ya. selama saya melakukan kegiatan kucing ya, saya sudah melakukan dengan alur tirta gitu ya, yaitu menanyakan tentang tujuan kepada kucing, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan kemudian saya juga menggali potensi nih dari kucing tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Pak Muslim. Bagus sekali, mantap itu. Kemudian apa lagi kompetensi yang mungkin ingin dikembangkan, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah kegiatan kucing tadi? Yang jelas nantinya saya ingin kembangkan apa nih, mendalami cara memahami alur tirta yang lebih baik, begitu Pak. Jadi nanti saya bisa melakukan coaching ya, supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Jadi butuh action atau kegiatan yang Iya, yang mungkin jelas. continue ya, Iya. terus menerus Iya. dilakukan Iya, agar betul. lebih paham kita tentang Iya. alur-alur dalam kucing. Yang Oke, jelas baik. jam terbang ini Pak ya. Ya, mudah-mudahan segera terlaksana dan semua kegiatan kucing bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, Sudah di sini amin. dulu ya kegiatan kita begitu ya. Yes ya Pak Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman buat kita. Iya. Ya, akhiri dari kita tutup di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa lain waktu. Yes ya Pak Muslim. Ya, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muslim. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya, Nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan kucing akan saya amati dan akan saya nilai dengan titik penilaian kucing, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit lagi yang mau saya tanyakan nih Pak. Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya.
Untuk yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini salah satunya adalah kompetensi inti coaching, Bu. Salah satunya mendengarkan dengan aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, dan juga kehadiran penuh kita pada saat coaching itu. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Betul, Bu Yuli. Yang terdiri dari yang pertama itu adalah kehadiran penuh Ya, atau presensi. ya, Ya, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang satu lagi adalah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, ya, Pak. benar. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan nanti? Ya, dari ketiganya itu yang paling spesifik terkait dengan mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Yang akan juga saya kembangkan pada kesempatan coaching. Baik, jadi ada 2 yang ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik lagi. Iya, benar, Bu. Yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Anda dapatkan dari coaching kali ini? Ya, salah satunya adalah agar coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang kemudian juga dapat menyelesaikan masalah dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan kondisi ini. Jadi, indikator ketercapaian pada coaching sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya gitu ya Pak. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak tadi, sudah melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Ya, Dan nanti setelah proses ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. ya, ya, Bu. Oke, kalau begitu silakan Bapak melakukan proses coaching. Oke, terima kasih. Halo Bu Isnaini. Ya, halo Pak Muslim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Cuman ini saya agak-agak gimana gitu Pak rasanya. Loh, kenapa? Ini Pak, saya boleh ya curhat ke Pak Muslim ya? Boleh, iya, ini saya juga Iya, tadi Pak. melihat WA dari sampean kok kayaknya mau ada sedikit hal yang mau Iya dibicarakan. Pak, ini saya mau berkeluh kesah nih sama Pak Muslim. Nah, tapi sebelumnya mohon maaf ini saya hari ini ada kegiatan jadi kita bisa ngobrol hanya 15 menit saja. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, cukup Pak, cukup. Insya Allah cukup. Apa kira-kira ini tujuannya yang mau hal yang mau disampaikan hari ini? Oh iya, saya ceritakan dulu ya Pak ya. Oke, ngomong. Gini Pak Muslim, akhir-akhir ini yang saya rasakan nih Pak ya, Ya. banyak sekali dari teman-teman guru itu terlihat itu kurang semangat gitu Pak. Saya tuh bingung Pak, apakah mungkin karena begitu banyaknya tugas ya dari teman-teman guru, ataukah mungkin ada indikator lain gitu Pak yang menyebabkan mereka itu kurang semangat gitu dalam kegiatan pembelajaran. Oh, jadi Bu Husna ini ngerasa kalau teman-temannya ini sekarang sedang tidak fokus dalam belajar gitu ya? Benar sekali Pak, yang saya cermati itu seperti itu. Oke. Terus dari teman-teman Bu Husna ini sekarang itu bisa dikatakan sedang mengalami penurunan motivasi apa gitu? Iya benar sekali Pak, dan hal itu sangat berdampak sekali gitu ya pada berlangsungnya pembelajaran di sekolah saya. Jadi dalam proses pembelajaran anak-anak merasa terganggu gitu dengan penurunan motivasi belajar Iya teman-teman itu sangat ya? sekali Pak. Iya. Terus kira-kira yang ingin Bu Husna ini lakukan terhadap kondisi itu apa kira-kira? Ya setidaknya saya itu ingin menemani teman-teman gitu Pak, dalam mengembalikan situasi yang aman dan nyaman begitu. Dalam proses pembelajaran maksudnya ya? Ya betul sekali Pak Muslim. Kalau gitu bagus apa yang menjadi angan-angan Bu Husna ini. Kita ingin saya tahu kalau dari posisi skala ini dari 1 sampai 10, kira-kira posisi rekan-rekan atau teman-teman Bu Husna ini itu di posisi mana? Di posisi berapa ya Pak ya? Mungkin sekitar 6 lah. 6
6 ya. Iya. 6 dari 1 sampai 10 itu di posisi 6 ya. Iya, cuma ada yang lebih sedikit gitu Pak. Mungkin itu pun karena kondisi mereka yang masih semangatnya dalam menjalankan aktivitas mereka, dan mereka menyadari bahwa profesi guru yang mereka pilih adalah pilihan yang sudah mereka pilih sendiri. Oke, Begitu, jadi Pak. ada beberapa yang di posisi mungkin kurang, ada Iya, beberapa yang di betul posisi sekali. ya perlu peningkatan gitu ya. Iya, betul sekali. Terus kira-kira yang ingin Bu Isna ini tingkatkan dari level itu, kalau menurut Bu Isna ini di level berapa sih yang diinginkan itu dari teman-teman ini? Iya Pak, ya setidaknya di level 8 lah Pak, biar nanti semangatnya itu ada progres gitu Pak, yang tadinya dari 6 bisa ke 8 gitu Pak. Oke, ada peningkatan lah ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya Bu Isna ini pastilah punya gambaran atau rencana untuk mengatasi kondisi ini. Kira-kira kalau Bu Isna ini sendiri dalam situasi seperti ini apa yang ingin Pak, dilakukan? ya sebenarnya yang ingin saya lakukan itu mungkin salah satunya ya Pak ya, Iya, iya. pengen mengajak mereka nih teman-teman untuk ngobrol santai gitu ya, membahas hal-hal yang terkait sekolah gitu Pak. Mungkin itu yang akan bisa saya lakukan. Jadi dengan ngobrol santai, mungkin di luar sekolah dan mungkin di tempat-tempat yang terbuka yang lainnya bisa menumbuhkan motivasi mereka gitu ya. Bu. Betul sekali Pak Muslim. Atau mungkin juga diadakan sedikit relaksasi dengan mendatangkan mungkin kegiatan workshop itu mungkin ya Bu Isna ini ya dilakukan. Oke, apa kira-kira punya gambaran seperti itu ya? Ya sebenarnya Pak, dengan mungkin dengan meluangkan waktu ya Pak ya, waktu-waktu tertentu untuk mengajak ngobrol santai dengan mereka, dan nantinya mungkin juga ada motivasi gitu Pak untuk mereka gitu. Bagus, itu mungkin rencana yang Bu Isna ini lakukan itu bisa memotivasi kepada rekan-rekan untuk semangat lagi dalam belajar. Kemudian saya kira bisa dengan masing-masing guru deh Pak, atau mungkin ngobrol santai bareng-bareng gitu. face to face atau secara bersama-sama gitu Iya, ya. iya bisa Oke. dilakukan juga. Oke, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Isna ini. Terus kalau dari rencana yang baik tadi itu, kira-kira kapan mau dilakukan? Kapan ya Pak ya? Yang jelas dalam waktu dekat ini deh Pak akan segera saya lakukan, karena saya itu sudah saya sudah cemas ini dengan kondisi teman-teman yang memang semangatnya semakin menurun. Takutnya nanti juga akan berimbas gitu ya kepada peserta didiknya gitu Pak. Jadi dalam waktu dekat ini segera akan saya lakukan itu Pak, ngobrol santai bersama teman-teman gitu. Nah, ini semakin cepat semakin bagus ya Bu Isna ini ya. Oke, ikan cepat ikan gabus Pak, semakin cepat semakin bagus. Ya benar, ya. Nah sekarang kira-kira yang Bu Isna ini dapatkan setelah kita ngobrol dan sudah apa yang kita sampaikan bareng bersama barusan, yang Bu Isna ini bisa dapatkan dari percakapan kita itu apa? Wah banyak sekali nih Bang Muslim. Oh ternyata setelah saya melihat Bang Muslim itu bisa menumbuhkan motivasi saya gitu ya Pak ya. Yang awalnya saya itu merasa cemas dengan kondisi sekolah, dengan kondisi teman-teman yang semangatnya semakin hari semakin menurun. Sekarang saya sudah mengertilah setidaknya apa yang harus saya lakukan begitu Pak untuk teman-teman. Oke, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, artinya ya tidak hanya di sini, segera Bu Isna dilaksanakan rencananya, dan tentunya pastinya saya juga tunggu hasilnya nanti. Wah, di pertemuan siap. selanjutnya ya. Bu Isna Oke, ya. siap Pak Muslim, siap. Oke, silahkan dilaksanakan. Mungkin ini waktunya saya untuk kegiatan lain ya, mohon maaf. Oke. Kita cukupi di sini dulu percakapan kita ya. Siap Pak Muslim. Kita sambung di lain waktu, tetap saya tunggu perkembangannya. Nanti akan saya undang lagi Pak Muslim nanti ya. Saya ajak makan nanti Pak di Dira Cafe ya Pak ya. Mantap, benar. Nanti akan saya ceritakan progres yang tentunya progres yang sangat menyenangkan. Ya, gitu saya tunggu itu Bu Isna ini. Terima Oke. kasih Pak Muslim ya atas Sama-sama. waktunya. Ya. Oke.
Baik Pak Muslim, Iya, kita boleh. ketemu lagi ya. Oke, baik. Untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya yang akan saya tanyakan pada pasca observasi. Iya. Tadi Pak Muslim sudah melakukan proses coaching. Bagaimana nih proses coachingnya berjalan lancar? Ya, alhamdulillah berjalan lancar Bu Yuli, sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, Ya. ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Muslim. Oke, untuk Pertanyaan yang pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? ya, salah satunya yang didapatkan setelah coaching itu saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Dengan dalam proses coaching itu salah satunya dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi, kemudian melaksanakan rencana, aksi dan tanggung jawab. Itu ya. Baik, jadi Pak Muslim sudah berhasil nih ya Pak ya? Ya. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan nih Pak Muslim. Jenengan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, ya. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. betul. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ, Bapak sudah ada present ya, ada kehadiran penuh di situ. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coachingnya. Iya, iya. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Pak Muslim, apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan. Iya, apa Bu? Untuk ke depan, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, untuk ke depan mungkin yang ingin saya tingkatkan atau kembangkan lagi adalah kompetensi tentang pemahaman alur tirta itu, Bu. Mulai dari identifikasi dan aksi, rencana, tanggung jawab, kemudian menentukan tujuan, itu yang kedepannya akan saya terus kembangkan dalam kegiatan coaching. Itu Bu Yuli yang dari saya terkait perkembangan ke depan. Baik, luar biasa Pak Muslim. Terima kasih Bu Yuli. Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya Iya. supaya lebih baik lagi ke depan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Muslim sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini, melakukan observasi menggunakan proses Sama-sama, dengan Bu. alur tirta. Saya akhiri ya Pak percakapan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.